Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan mengusulkan pendudukan penuh jalur Gaza di tengah kegagalan gencatan senjata dan desakan internasional. Langkah ini dikecam oleh ratusan mantan pejabat tinggi Israel sendiri dan dinilai mengancam nyawa para sandera yang masih hidup di Gaza. Donald Trump ikut ditekan untuk bertindak. Sementara itu, lebih dari 61.000 warga Palestina telah tewas. Apakah ini akhir Gaza atau awal bencana yang lebih besar? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Konflik berdarah di Gaza memasuki babak baru yang kian mengkhawatirkan di tengah kegagalan perundingan gencatan senjata dan meningkatnya tekanan dari masyarakat internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan mengusulkan pendudukan penuh jalur Gaza kepada kabinet keamanannya. Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu telah memutuskan untuk merebut seluruh wilayah Gaza, termasuk daerah yang masih dihuni lebih dari 2 juta warga Palestina. Keputusan sudah diambil, kita akan melakukan pendudukan penuh jalur Gaza dan mengalahkan Hamas, kata seorang pejabat senior yang dikutip oleh media lokal seperti dikutip Rabu 6 Agustus 2025. Namun, langkah ini memicu kekhawatiran luas, tidak hanya di kalangan warga sipil dan keluarga sandera, tetapi juga dari para mantan pejabat keamanan senior Israel sendiri. Sekitar 600 mantan petinggi militer dan intelijen Israel, termasuk ex-kepala Mossad, Shin Bet, hingga mantan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, menandatangani surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka mendesak agar Washington menekan Netanyahu untuk segera menghentikan perang. Rencana pendudukan penuh dinilai berisiko tinggi terhadap nyawa para sandera Israel yang diyakini masih hidup di Gaza. Keluarga para sandera mengaku resah. Video-video terbaru yang dirilis oleh Hamas dan Jihad Islam menunjukkan 2 sandera, Rom Blaslavsky dan Eviatar David, dalam kondisi kurus kering dan putus asa. Salah satu di antaranya bahkan terlihat menggali apa yang ia sebut sebagai kuburannya sendiri di lorong bawah tanah. Militer Israel sendiri sebelumnya menahan diri dari menyerbu wilayah tertentu di Gaza karena kekhawatiran terhadap keselamatan para sandera. Tahun lalu, 6 sandera dilaporkan tewas akibat eksekusi setelah pasukan darat Israel menyerbu wilayah yang mereka tempati. Kini, rencana perluasan operasi militer justru dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi mereka. Kelompok utama pendukung keluarga sandera secara terbuka menuduh Netanyahu membawa Israel dan para sandera menuju kehancuran. Salah satu tokoh paling vokal, Ami Ayalon, yang merupakan mantan kepala Shin Bet, mengatakan bahwa dari perspektif militer, Hamas telah dihancurkan. Namun secara ideologis, Hamas justru tumbuh lebih kuat di antara rakyat Palestina, dunia Arab, dan dunia Islam, katanya. Menurut Ayalon, satu-satunya cara mengalahkan ideologi seperti Hamas adalah dengan menawarkan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina, bukan melalui perluasan perang. Ia bersama para penanda tangan lainnya menggarisbawahi bahwa perang ini yang awalnya dianggap adil telah kehilangan legitimasi setelah tujuan militer awal tercapai. Mereka menuntut pergeseran kebijakan dari ekspansi militer ke solusi diplomatik, termasuk gencatan senjata dan pengembalian sandera. Para mantan pejabat tinggi itu mengandalkan kredibilitas Trump di mata rakyat Israel untuk memengaruhi kebijakan Netanyahu. Dalam surat mereka, kelompok Commanders for Israel Security menulis, hentikan perang Gaza. Anda pernah melakukannya di Lebanon, saatnya melakukannya di Gaza juga. Demikian kata mereka untuk Donald Trump. Meski Trump dikenal sebagai sekutu setia Israel, ia juga baru-baru ini mengakui bahwa Gaza tengah menghadapi kelaparan besar-besaran, sebuah realitas yang selama ini dibantah oleh Netanyahu. Sementara itu, penderitaan rakyat Gaza kian mengerikan. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan lebih dari 61.000 kematian warga Palestina sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Sekitar 180 orang termasuk 93 anak-anak telah meninggal karena kelaparan dan malnutrisi akibat blokade Israel yang memperketat distribusi bantuan kemanusiaan. Kelompok-kelompok kemanusiaan yang berafiliasi dengan PBB menggambarkan kondisi saat ini sebagai skenario terburuk kelaparan yang tengah berlangsung. Di tengah eskalasi ini, wacana solusi 2 negara kembali
diangkat komunitas internasional. 3 negara kuat, yakni Inggris, Prancis, dan Kanada bahkan telah mengumumkan kesiapan mereka untuk mengakui negara Palestina secara bersyarat. Namun, di sisi lain sejumlah menteri sayap kanan dalam pemerintahan Israel justru mendorong aneksasi permanen Gaza dan pembangunan pemukiman Yahudi baru di sana. Itu sama saja menghidupkan kembali mimpi buruk masa sebelum Israel menarik pasukannya dari Gaza pada 2005. Langkah Netanyahu yang ingin memperpanjang operasi militer dinilai bukan lagi untuk mencapai kemenangan strategis, tetapi lebih pada memperpanjang umur politiknya. Kolumnis Israel, Nahum Barnea, menulis dalam Yediot Ahronot, setelah 22 bulan pertempuran berdarah, sulit untuk mengambil janji-janji Netanyahu dengan serius. Sepertinya ia hanya punya satu tujuan, memperpanjang perang. Tribuners, dengan dunia yang semakin tidak sabar, Sandra yang semakin terancam, dan Gaza yang berada di ambang kehancuran total, tekanan terhadap Netanyahu kian intens. Namun, jika benar pendudukan penuh Gaza akan dilakukan, maka dunia akan menyaksikan salah satu titik balik paling kritis dalam sejarah panjang konflik Israel-Palestina, dengan potensi konsekuensi regional yang tak terbayangkan. Pertanyaannya kini bukan hanya apakah Israel mampu menduduki Gaza sepenuhnya, tetapi apa yang tersisa untuk diduduki, dan apakah dunia bersedia membiarkannya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.